Selamat siang. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema dari siang ini adalah dia yang suka kamu, namun dia takut mendekat, ngeri dicuekin. Ya, dia sebenarnya suka atau rindu kamu, tapi takut mendekat, ngeri dicuekin. Kita punya tema yang aneh-aneh ya, biar apa sih? Biar kalian gak bosan, oke? Tapi aku bacanya juga tidak sembarangan. Kita sama-sama di sini melihat untuk energi dari seseorang ya. Dia yang rindu kamu, namun takut mendekat, ngeri dicuekin. Kalian pernah dengar nggak sih, nih gosip dikit ya, ada yang suaminya 3, udah itu suami ketiganya menghabisi suami kedua. Kalian hati-hati loh, jangan poliandri ya buat cewek-cewek, pesan aku, bahaya. Oke, kita masuk ke ciri-cirinya orang yang malu-malu mau ngomong suka sama kamu padahal dia itu suka sama kamu. Mungkin kamu galak, mungkin kamu cool, makanya nggak punya keberanian. Orangnya di sini itu cukup stabil ya. Dari sisi performansi dia itu, dari sisi penampilan, orangnya santun. Kemudian dia juga termasuk kalau cewek ya tidak pendek, standar lah, standar wanita ya, 160-an ke atas. Kemudian kalau untuk pria dia lumayan tinggi. Kemudian orangnya itu tenang, termasuk stabil, dan dia punya spiritual juga tinggi ya. Yang kedua di sini kartu butterfly itu menunjukkan dia memiliki progres penyembuhan inner child, aku lihatnya. Jadi dia itu punya kisah sedih waktu kecil, ditinggal orang tua, atau kisah-kisah mengharu biru lainnya yang dia itu sekarang lagi survive atau dia sedang berjuang ya. Jadi memang agak sedikit sensitif ya. Terus orangnya tuh persistence. Kalau misalnya dibilang salah, dia akan perbaiki sampai benar. Orangnya itu tidak mau salah dan harus perfect. Kalau salah dia akan benahi sampai dibilang iya. Terus di sini ada love call. Artinya apa? Sebetulnya orangnya itu dari pesan ya, itu bisa sudah perhatian sama kamu, mengekspresikan bahwa suka sama kamu tuh sebetulnya sudah kebaca ya, dan dia tuh ada apa-apa selalu kayak komunikatif lah. Dia orangnya suka ngechat kamu duluan ya. Terus nanya gimana, halo, sudah makan belum, udah gimana, kayak gitu. Itu adalah bentuk ekspresi. Dan di sini sebetulnya dia tuh dalam pikirannya ya pengen berencana tuh kapan ya kita tuh ngobrol bareng, ngedate, atau kalau misalnya memang nanti pendekatanku diterima, aku di sini mau apa namanya, mau ngajak dia ke tempat private berdua gitu ya, mungkin cuman kayak apa namanya, dinner, fun dinner atau gimana. Pokoknya pengen ada momen berdua lah, entah sekedar makan di warung ya, pas makan siang mungkin kalau satu kantor makan di kantin belakang, kita nggak tahu. Nah di sini ada kartu passion ya. Sebenarnya yang tidak kau sadari adalah dia tuh punya passion atau chemistry yang lekat sekali. Dia ini adalah orang yang jago secara alami ya, bukan dia main-main, tapi dia itu punya pesona atau daya tarik yang membuat orang itu nyaman. Dan kalau aku lihat di sini, ketika dia melihat kamu, dia merasa ada chemistry, kayak merasa dekat gitu sama kamu, walaupun kamu mungkin nyuekin dia, atau kamu jarang ngomong, atau kamu jarang balas chatnya, mungkin karena ya mungkin ya dari fisik mungkin tidak sesuai dengan kriteria kamu atau bagaimana. Tapi biasanya orang-orang yang ditolak seperti ini biasanya dia punya jiwa 45 ya. Sampai ada pada dasarnya nanti kalau nggak dapet ya udah dia berlega hati gitu loh. Tapi
selama memang ada kesempatan, dilihatnya memang kamu juga nggak masalah, dia akan terus-terusan akan mengejar kamu, menunjukkan bahwa aku sangat tertarik padamu. Di sini ada kartu The Emperor ya, teman-teman. Kalau aku bilang kartu The Emperor itu menunjukkan adanya sebuah perhatian khusus. Aku bisa bilang dia memiliki perhatian khusus sama kamu. Ya, dia tuh sering kayak mandangin kamu ketika sedang berdua, atau kalau dia ngomong dia itu langsung straight to the point ngeliat ke kamu gitu, matanya nggak ngeliat ke sana sini gitu. Tapi kalau kamu ngomong dia tuh kayak ngeliatin tuh kayak bener-bener hanya kamu dan dia di ruangan itu. Orang ini tuh pendengar yang baik loh ya. Aku kalau jadi mak comblangnya nggak apa-apa deh, tapi aku harus kenal dulu ya. Orangnya ini pandai bergaul ya. Terus aku bilang dia nih ajak bekerja, ajak dalam arti dia nih orangnya teamwork. Dia nggak bisa bekerja sendiri, dan dia tuh kalau misalnya dia punya jiwa kepemimpinan, maka dia akan menjadi leader yang bagus. Nah, kalau untuk wanita, dia bagus untuk jadi calon imam. Nggak banyak bicara, tapi observasinya tinggi. Di sini ya, dia itu paling nggak suka kalau ada orang yang mengkhianati dia. Dia tuh sering banget kayak ngerasa dihianati. Nah, karena dia merasa dihianati, salah satunya ketika dia mau deket sama kamu, kenal sama kamu, dia nggak berani di sini. Kartu 5 of Sword itu ketakutan. Takutnya aku cuma dimain-mainin, takutnya memang kamu di sini nggak memberi tidak seperti yang dia rasakan gitu loh, tidak menyambut dia. Itu ada kengerian, ada pikiran jelek duluan sebelum dia deketin kamu. Di sini ada kartu King of Wands. Kalau kamu tanya seberapa tertarik dia sama kamu, aku bilang sangat tertarik. Kenapa? Karena aku bisa lihat ya, kenapa dia tertarik sama kamu. Dia itu orangnya observasi dulu ya, tipenya adalah observasi, melihat ya, mempelajari karakter kamu kayak gimana. Nah, kalau seandainya memang sudah dia kenal dan dia tahu, biasanya tuh dia akan keep dia, karena dia mengagumi kamu. Dia kan bukan tipe orang yang banyak bicara, iya kan? Di sini kelihatan kok. Nah, apa-apa tuh dipendam nih ya, energinya 5 sword, sulit untuk mengungkapkan. Kalau mau ngungkapin takutnya apa? Merusak hubungan kalian. Kalian misalnya nih kalian mungkin cuman hanya saling papasan, saling kenal, saling apa, cuman kenal gitu aja. Tiba-tiba dia ngomong suka sama kamu. Kamu kan kayak bilang, ih gila ya, ngapain sih? Kok kayak lu kayak ngerusak suasana aja deh gitu. Aku tuh udah seneng loh kalau kita temenan, kita kenal. Nah, takutnya tuh kayak gitu, teman-teman. Ya. Kemudian kita cek lagi nih di sini. Kamu kenal sama dia itu di mana? Kamu kenal sama dia di mana? Kalau perempuan kulitnya agak terang, kalau laki-laki agak gelap. Di sini ada nggak sih yang anak rantau, teman-teman? Maksudnya gini, yang kamu kenalan kamu tuh anak rantau. Dia tuh baru datang ke kota kamu atau baru datang ke tempat kerja kamu, tapi dia pindahan dari rantau gitu ya. Terus aku ngelihatnya mungkin keluarganya itu datang dari jauh atau pendatang. Bisa aja nih keluarganya tuh kerja di Pulau Jawa, padahal aslinya dia Palembang asli, atau Sumatera asli, atau orang Bali asli, tapi kerjanya di sini. Udah pindah gitu loh, udah merantau. Keluarga perantau, ya. Terus aku lihat lagi di sini, aku cek-cekin. Ada kartu Judgment. Judgment itu artinya orangnya itu lebih lebih dewasa. Aku bisa bilang sih dewasa sebelum waktunya. Kenapa? Karena apa-apa dia tuh mikir, apa-apa kayak dia ngerasa pertimbangannya dia tuh tidak cukup matang gitu loh. Makanya kalau dia berpikir atau memutuskan sesuatu, mungkin dia suka sama kamu, kesannya tuh kayak dia kalah saingan gitu loh. Padahal dia tuh takut. Dia punya sisi pesimis kan. Di sini dia bilang dia itu ada sisi sabotase ya, dalam arti dalam inner child, atau ada masalah di menghilangkan inner childnya dia. Mungkin salah satu sikapnya itu efeknya jadi pemalu, jadi banyak pertimbangan ya, pertimbangannya tapi yang ketakutan gitu loh, negatif ya.
Nah, terus di sini sebetulnya kalau dalam bekerja orang ini banyak ide. Jadi idenya tuh fresh gitu ya. Mungkin kalau kalian satu kantor, bos kamu tuh suka sama dia ya karena dia ini pintar, dia ini mungkin pandai. Salah satu orang diperhitungkan lah di perusahaan kalau misalnya kalian satu kantor. Gitu. Termasuk berprestasi ya secara akademis. Kalau secara otak lumayan encer. Dan orangnya ini cukup sibuk ya, banyak hal yang dilakukan sama dia. Mungkin orang ini pekerja keras, orangnya multitasking. Orangnya itu tidak bisa fokus ke satu, tapi dia tuh pengen kayak ngerjain semuanya gitu. Orangnya multitasking. Jadi bisa disuruh apa aja, oh ke sini, oh ke sini, oh ke sini gitu. Dan mungkin ya, dia ini ada yang kerjanya itu mungkin butuh banyak apa ya, butuh banyak visit atau tinjauan. Mungkin dia visit dari kantor mungkin ke nasabah, dari kantor kemana gitu ya. Mungkin kalian kerja di bidang keuangan, terus nanti ada yang visit. Nah, visit-visit tuh dia tuh sukanya kayak gitu ya. Dia suka berbaur dengan orang kok. Ini karena dia suka jalan, dan di sini orangnya itu ya penyayang banget. Kalau misalnya dia sayang sama wanita atau pria ya, kebanyakan nih kalau jalan pasti dia mau digandeng atau gandeng. Dia meluk. Ada gesture-gesture itu. Kemudian aku ngelihatnya sih, kalau aku bayang-bayangin sih orang ini mesra, terus apa ya, humble. Kamu tuh kalau ngomong sama dia walaupun cuman minum atau ngafe tuh kayaknya seru gitu. Walaupun mungkin dia ini orangnya diem ya, tapi kamu bisa ngeliat dari matanya bahwa ada ketulusan di sana. Kalau misalnya dia iba, itu bisa kelihatan dari matanya gitu. Tapi orangnya cukup sibuk gitu loh. Dia tuh punya punya sikap yang mungkin agak sedikit tertutup karena dia adalah orang yang observer atau observasi. Suka jalan dia sebenarnya. Kakinya mungkin panjang ya kalau kita lihat dari gambar kuda. Untuk zodiak-zodiak yang keluar, ayo zodiak apa ini? Ada Cancer. Kemudian di sini aku ngeliat ada Pisces. Ada Sagittarius. Terus di sini ada energi Page of Swords ya. Itu dari air sign. Jadi Sagittarius, kok air sign? Kok Sagittarius sih? Gemini, kemudian Libra, Aquarius. The Emperor ada kartu Aries. Oke, terus Three of Pentacles itu dari Capricorn. Five of Swords, Aquarius. Ya, kebanyakan itu ngebuat pusing atau gimana ya? Kadang suka terhianati juga sih, aku kalau ngelihatnya ya. Dan ada kartu King of Wands. Ini tuh kencang banget. Kalau King of Wands dia dari Leo. Karena ada gambar singa di belakangnya, itu kelihatan banget ya. Sagittarius keluar udah pasti. Wow, Earth sign tidak keluar. Cuman satu yang keluar. Oke, ini kamu cek aja Sun Moon Rising-nya ya, karena tidak selalu zodiaknya yang aku bacakan, tapi ada Sun Moon Rising. Nanti aku tambahin lagi di akhir ya, supaya kita berlega hati bersama. Oke, apa yang membuat dia ini sangat menyukai kamu? Kita akan lihat ya, kenapa dia tuh sampai tertarik. Apa hal yang membuat dia sangat menyukai kamu? Takdir. Wheel of Fortune itu perputaran takdir. Kamu tuh ketemu sama dia tuh juga tiba-tiba sih. Ya, dia suka sama kamu begitu saja. Mungkin pada pandangan pertama. Tuh. Ini kartunya kenceng loh. The World, The Wheel of Fortune sama Ace of Wands. Begitu dia melihat kamu, ini orang baru sudah pasti ya. Kala itu mungkin orang baru. Kemudian ini memang ada takdir. Dan kartu Ace of Swords ini tuh lebih kepada langsung mikirin. Langsung kayak ada
insane chemistry yang dia bilang tadi. Insane chemistry, langsung tek, gue suka nih mana orang gitu. Boleh nih. Kapankah kalian ketemu? Dia bukan teman kamu yang dari lama gitu loh teman-teman. Mungkin setengah perjalanan hidup kamu, mungkin dikala kamu kerja, kuliah ya. Bukan dari orok, bukan teman dari kecil. Di sini ada kartu The Hangman. Hangman. Kamu ketemu sama dia itu, coba kamu ingat-ingat, Agustus September. Mungkin di bulan-bulan Agustus September kamu ketemu sama orang ini. Ya. Mungkin di kala itu ada momen ketemuan di forum, atau dia masuk ke kantor kamu jadi karyawan baru mungkin, atau kalian training bareng, atau kalian satu kelas bareng di bulan itu, Agustus September ya. Kamu harus lihat dulu ke belakang, kira-kira iya nggak, dia nggak gitu. Kita lihat love oracle-nya teman-teman, apa yang dikatakan di sini, apa aja yang dikatakan di sini ya, aku akan bacakan. Dia di sini sangat adiksi sama kamu. Wow. Teman-teman, aku bisa ngelihat sih sebetulnya dia takut ya. Dia takut mungkin ya, saat ini kamu sama dia mungkin ada terikat dengan pasangan atau gimana pun, tetapi dia adalah orang yang tergila-gila sama kamu. Dan dia tuh sangat mencintai kamu. Kalian punya soul connection yang kuat sebagai teman, dan ada soul contract yang kuat di sini. Dia belum mau bisa berkomitmen, entah ada pekerjaan, dia sangat sibuk, atau memang belum waktunya. Ya, aku nggak mau menuju dikit-dikit engagement ring, ya bisa jadi ada orang ketiga, mungkin kamu ketika dia suka kamu, dia sudah punya seseorang, itu mungkin saja terjadi. Makanya di sini dia tidak berdealing untuk ngomong sama kamu. Mungkin nggak sih kalian itu bersama? Habis not today gimana nih? Ya, teman-teman, ini sih aku ngelihatnya ya, saya nggak tahu deh. Tapi kayak ada takdir di sini. Kalau kalian punya soul connection, bisa aja jodoh kamu loh. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu kan, jodoh kita itu mungkin duda, janda gitu, atau orang yang lagi menikah ya, walaupun itu salah gitu, kita nggak pernah tahu. Walaupun saya nggak pernah membenarkan itu ya. Cuman di sini jatuh-jatuhnya ada kemungkinan ada yang bisa menikah. Ya, karena orang ini tuh sebetulnya menginginkan kamu itu bukan cuman suka-suka aja, tapi kayaknya sih dia udah ada adiksi ya, terpossessed sama kamu, agresif banget sama kamu, dan mungkin aja dia bisa nekat ayo nikah. Kita nggak pernah tahu loh, daripada aku nggak dapat kamu, daripada kehilangan kamu, daripada kamu buat orang lain. Let's get married. Gimana caranya? Ya, coba kamu pikir-pikir dulu deh orangnya siapa. Karena yang aku cek di sini sih sekitar bulan Agustus September, mungkin kalian ada special moment ya, pertemuan pertama kali. Kalian lihat aja, mungkin baru-barusan ini, mungkin tahun-tahun lalu. Tentatif, tergantung kamu. Coba kamu pikir baik-baik. Kemudian di sini, jujur ya teman-teman, aku dapat kartu overthinker. Dia tuh sebenarnya suka sama kamu, tetapi ada yang ngebuat kayak stuck gitu loh. Dari sisi dark shadow-nya, dia memanipulasi perasaannya sendiri, ya. Sebetulnya dia suka sama kamu, tetapi dia jago untuk menutupi. Dia memang manipulatif orangnya. Manipulatif dalam arti dia tuh pandai untuk tidak mengekspresikan sesuatu di depan kamu, ya, karena memang mungkin dia suka sama kamu, tetapi jauh dari itu dia adalah orang yang mengkontrol. Dia berpikir tajam, berpikir berat ya. Dia juga pandai untuk menutupi perasaannya, dan juga aku lihat sih dia mendominasi ya. Dia akan mendorong kamu tuh untuk kayak
oh kamu tuh cuman buat aku tuh, gitu. Posesif orangnya. Coba kamu pikir dulu siapa. Nanti kalau udah kamu komen di bawah ya. Inisialnya. Tuh. RMU. Sering banget R loh. Padahal aku udah kocak-kocok. Keluar lagi RPD. CE. Ini sering-sering banget loh huruf-huruf ini. Apakah kalian berdealing dengan orang-orang ini? Dan memang orang ini tuh beredar di mana-mana namanya. Mungkin orang-orang dengan nama ini mungkin suka nampil. Justru nama yang depannya A gitu susah keluarnya. Padahal aku pengen banget depannya A gitu. Terus kita lihat untuk tambahan zodiaknya ya teman-teman. Boleh percaya boleh nggak sama zodiak. Kalau aku sih kurang begitu ini, kurang begitu tertarik. Di sini ada Scorpio, ada Leo, ada Sagittarius, ada Pisces, Libra, Cancer, Capricorn, Gemini, Taurus, dan juga Aries. Demikian pembacaan dari saya, Mela Morgan. Ambil yang baik, buang yang buruk. Semoga hidup kalian indah setelah ini. Ya, beruntung selalu, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.